Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa salah satu wali terbesar di Nusantara diberi nama Sunan Kalijaga? Apakah karena ia menjaga sungai? Apakah karena gelar spiritual dari bahasa Arabi? Atau apakah namanya justru berasal dari kisah masa kecil yang jarang diketahui orang? Ternyata, nama Kalijaga tidak memiliki satu makna saja. Ada begitu banyak versi yang tersebar dalam sejarah dan cerita rakyat kita. Mulai dari tafsir keagamaan, perjalanan pertobatan, hingga pengaruh budaya asing yang turut membentuk identitas seorang wali besar. Di video ini, kita akan menelusuri rahasia di balik nama Kalijaga, yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Siapkan pikiranmu, karena semakin kita menyelami kisah ini, semakin kita sadar bahwa nama tidak sekadar sebutan, melainkan perjalanan panjang seorang manusia menuju cahaya. Dalam sejarah dan kisah para wali di tanah Jawa, nama Sunan Kalijaga selalu menjadi sebuah misteri yang menarik. Sosoknya dikenal sederhana, dekat dengan masyarakat kecil, dakwahnya lembut, dan pemikirannya melampaui zamannya. Namun, apakah kamu tahu? Nama Kalijaga ternyata memiliki banyak versi asal-usul, dan salah satu versi paling menarik datang dari bahasa Arab. Konon pada masa awal dakwahnya, Raden Said yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga banyak belajar dari Sunan Bonang. Ia menempuh perjalanan panjang, bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang hamba yang bermanfaat bagi sesama. Dalam sebuah catatan lama yang diceritakan dari satu ulama ke ulama lainnya, ada sebutan Arab yang dikaitkan dengan dirinya, Qadi Zakka, yang jika diartikan berarti hakim yang suci atau pemimpin yang mensucikan. Sebutan ini bukan muncul tanpa alasan. Raden Said dikenal mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ia berani menegakkan kebenaran walau harus berhadapan dengan penguasa dan para penindas rakyat. Namun, yang membuatnya begitu berbeda dari ulama lain pada masanya adalah cara ia memperbaiki masyarakat. Ia tidak memaksa. Ia tidak menghakimi. Ia tidak memarahi kebodohan. Sebaliknya, ia menyucikan hati masyarakat dengan seni, budaya, dan keteladanan. Dalam setiap keputusan yang ia ambil, Sunan Kalijaga selalu mengutamakan kebaikan bagi manusia. Ia menjadi penengah dalam konflik, peneduh dalam pertikaian, dan pelindung bagi kaum yang lemah. Sifat itu membuat masyarakat menilai dirinya seperti seorang hakim yang disucikan, pemimpin yang membimbing umat tanpa pamrih. Lambat laun sebutan Qadi Zakka itu berubah dalam lidah orang Jawa, dari Qadi menjadi Kali, dan dari Zakka menjadi Jaga, hingga akhirnya dikenal menjadi satu nama yang melegenda, Kalijaga. Nama yang bukan hanya berarti penjaga tepi sungai, tetapi juga penjaga aliran kehidupan masyarakat, penjaga yang membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati manusia. Dalam versi ini, Sunan Kalijaga digambarkan sebagai sosok pemurni nilai-nilai kemanusiaan, pembawa cahaya spiritual yang bersumber dari kasih sayang, sebuah gelar kehormatan yang tercipta dari perjalanan panjang seorang manusia menuju cahaya ilahi. Maka ketika kita menyebut nama Kalijaga, sebenarnya kita sedang menyebut sebuah doa, sebuah harapan tentang pemimpin yang adil, tentang pendakwah yang memanusiakan manusia, tentang seorang wali yang tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga menjaga rasa, budaya, dan martabat umat. Selain dikaitkan dengan istilah Arab, ada satu versi asal-usul nama Kalijaga yang sangat terkenal di tengah masyarakat Jawa. Versi ini jauh lebih membumi,
penuh simbol-simbol spiritual yang lahir dari perjalanan pertobatan seorang Raden Said. Dikisahkan, setelah meninggalkan masa lalunya yang kelam sebagai perampok hartawan demi membantu fakir miskin, Raden Said merasa jiwanya masih penuh noda. Walau niatnya baik, namun caranya salah. Kesombongan dan gengsi masih melekat dalam dirinya. Ia ingin menjadi manusia baru. Bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Dalam keheningan malam, ia bersujud dan berdoa agar diberi jalan untuk menebus segala hilafnya. Dan doanya dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sunan Bonang, gurunya, memerintahkannya untuk berdiam di tepi sungai, menjaga diri dari godaan dunia, membersihkan batin melalui perjalanan panjang kesabaran. Perintah itu terdengar sederhana, namun kenyataannya sangat berat. Hari pertama masih mudah. Hari kedua mulai terasa getir. Hari ketiga tubuh mulai gemetar menahan dingin. Namun Raden Said tidak menyerah. Ia berdiri tegak di tepi sungai. Bahkan sebagian waktunya ia merasakan air menyentuh tubuhnya, seolah sedang mencuci seluruh kesombongan yang menempel pada dirinya. Ia bermeditasi, bersikir, dan membiarkan alam menjadi gurunya. Semakin hari semakin banyak orang yang lewat, memandangnya aneh. Ada yang mencibir, ada yang mengejek, ada pula yang ketakutan. Tapi ia tetap diam, tidak melawan, tidak menjelaskan. Ia memilih menjaga hatinya, seperti ia menjaga aliran sungai itu. Waktu pun berlalu. Bukan hanya hari, bukan hanya minggu, tapi berbulan-bulan. Tubuhnya mulai ditumbuhi lumut dan semak liar, tanah dan air melekat seakan menjadi bagian dari dirinya. Matahari membakar kulitnya, hujan membasahi tulangnya, malam membekukannya dalam dingin, tapi ia tetap tegak, seperti penjaga yang tak pernah meninggalkan posnya. Orang-orang mulai menyadari sesuatu. Ada ketenangan aneh yang memancar dari sosok itu. Sejak saat itu, masyarakat menyebutnya Kalijaga, penjaga sungai, penjaga kejernihan, penjaga kesadaran. Sebuah nama yang lahir dari perjuangan panjang menundukkan ego dan hawa nafsu. Ketika akhirnya masa ujiannya selesai, Sunan Bonang datang menghampirinya dengan senyum penuh kebanggaan. Sang guru berkata bahwa kini ia telah menjadi manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhannya. Dari sanalah ia bangkit. Tubuhnya yang ditumbuhi semak bukan lagi simbol kehinaan, melainkan tanda kesucian perjuangan. Ia bangkit sebagai Sunan Kalijaga, wali yang menganggap sungai sebagai lambang kehidupan. Air mengalir, seperti waktu, seperti takdir. Selama dijaga, ia akan selalu menjadi berkah. Nama itu akhirnya melekat dalam sejarah. Kalijaga bukan sekadar julukan. Ia adalah kisah perjalanan batin seorang manusia yang belajar pada air untuk selalu jernih, dan belajar pada bumi untuk selalu rendah hati. Hingga kini, nama Kalijaga menjadi pengingat bahwa manusia yang sejati bukan yang paling tinggi kedudukannya, melainkan yang paling kuat menjaga aliran kebaikan di dalam hatinya. Selain versi Arab dan Jawa, ada satu kisah yang muncul dari jalur perdagangan dan hubungan budaya antara Tiongkok dan Nusantara. Kisah ini menyebut bahwa Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, memiliki darah keturunan Tionghoa dari garis ibunya. Di sebuah cerita yang tidak selalu tercatat dalam buku sejarah resmi, namun hidup dalam tradisi tutur masyarakat tertentu. Konon, pada masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa, pedagang dari Tiongkok banyak yang menetap di pelabuhan-pelabuhan penting
Mereka membawa barang dagangan, keyakinan, serta budaya baru yang kemudian menyatu dengan kehidupan penduduk lokal. Dari latar inilah muncul nama Owi Samik, seorang anak laki-laki keturunan Tionghoa yang kemudian diasuh oleh keluarga terpandang di Tuban. Ia dikenal berwatak cerdas, kritis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Meski masih kecil, ia sering mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak tahan melihat rakyat kecil tertindas, sementara para bangsawan hidup serba mewah. Namun seiring waktu, Owi Samik masuk ke dalam lingkaran pendidikan Islam yang lebih mendalam. Ia belajar mengenal Tuhan, mengenal adab, dan mengenal fitrah dirinya sebagai manusia. Hatinya terpikat oleh ajaran yang mengajarkan keseimbangan dan kemuliaan akhlak. Nama kecilnya pun berubah. Ia diberi nama baru yang membawa doa dan harapan. Said, yang berarti bahagia dan yang diridai. Nama ini bukan sekadar pengganti, melainkan simbol kelahiran kembali. Dari anak kecil yang keras kepala dan penuh gejolak, ia tumbuh menjadi pemuda yang mengutamakan kebaikan. Namun, garis keturunan dan latar belakangnya yang beragam tetap menjadi bagian dari dirinya. Ia membawa semangat para pendatang yang berjuang membangun kehidupan di tanah baru, sekaligus kearifan lokal yang ia pelajari dari tanah Jawa sendiri. Mungkin itulah sebabnya pendekatan dakwahnya begitu inklusif, dekat dengan semua golongan, tanpa memandang asal-usul. Versi ini tidak hanya memperkenalkan nama baru dalam perjalanan hidupnya, tapi juga menunjukkan bahwa perpaduan budaya telah menjadi bagian penting dalam terbentuknya seorang tokoh besar Nusantara. Owi Samik yang menjadi Said, dan Said yang kemudian dikenal sebagai Kalijaga, bukan hanya milik satu bangsa atau satu kelompok saja, tetapi milik seluruh umat yang membutuhkan cahaya kebenaran. Selain versi-versi yang telah dikenal sebelumnya, ada pula kisah yang menghubungkan nama Kalijaga dengan sebuah tempat nyata di wilayah pesisir Jawa Barat, sebuah desa tua di Cirebon yang hingga kini masih memancarkan jejak sejarah dakwah para wali desa Kalijaga. Pada masa itu, setelah memperdalam ilmu Islam dari para wali senior, Raden Said menuju Cirebon untuk meluaskan dakwahnya. Ia melihat pelabuhan Cirebon sebagai pusat pertemuan banyak budaya dan keyakinan. Di sanalah para pedagang dari berbagai negeri bertukar barang, berita, dan juga nilai-nilai kehidupan. Di dekat wilayah tersebut, ada sebuah perkampungan yang sangat strategis. Di sana hidup masyarakat sederhana yang masih memegang erat tradisi leluhur. Mereka terbuka terhadap perubahan, namun tetap ingin menjaga akar budaya Jawa yang telah diwariskan turun-temurun. Raden Said pun menetap di kampung itu. Ia tidak datang dengan kedudukan tinggi atau penampilan mencolok. Ia hadir sebagai bagian dari masyarakat, ikut merasakan denyut kehidupan mereka, membantu para nelayan, berbincang dengan para tetua kampung, hingga mengajari anak-anak membaca. Cara dakwahnya yang lembut membuat masyarakat perlahan merasa nyaman dan terpikat oleh ajarannya. Tidak ada paksaan, tidak ada konflik keyakinan. Semua mengalir tenang seperti aliran air di desa itu. Karena kedekatannya dengan masyarakat setempat, banyak yang menyebut wilayah itu sebagai tempat Sunan Kalijaga menyampaikan risalahnya. Lama-kelamaan, nama kampung tersebut melekat kuat dengan dirinya. Orang-orang menyebutnya sebagai Kalijaga, desa tempat sang wali berdakwah. Nama wilayah itu kemudian menjadi saksi tumbuhnya sebuah peradaban Islam yang menghargai budaya, menghormati perbedaan, dan menghidupkan nilai gotong royong di masyarakat. Dalam versi ini, nama Kalijaga bukan berasal dari ujian spiritual atau gelar kehormatan, melainkan dari kedekatannya dengan masyarakat.
Nama itu lahir dari tempat di mana ia menanam harapan baru, di mana nilai-nilai Islam diterjemahkan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan dan keteladanan. Dan hingga hari ini, Desa Kalijaga di Cirebon tetap berdiri sebagai pengingat bahwa dakwah terbaik adalah yang menebarkan ketenteraman, bukan ketakutan, dakwah yang menguatkan, bukan merendahkan. Begitulah beragam versi asal-usul nama Sunan Kalijaga. Dari sebutan Arab yang penuh makna spiritual, dari perjalanan pertobatan di tepi sungai, dari akar budaya Tionghoa, hingga dari sebuah desa dakwah di Cirebon. Semua kisah itu pada akhirnya mengajarkan satu hal. Sunan Kalijaga adalah sosok yang selalu menjaga kehidupan, menjaga kebaikan, dan menjaga hati manusia. Ia tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga teladan tentang bagaimana dakwah seharusnya lembut, merangkul, dan memuliakan sesama. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, bantu kami terus menyebarkan sejarah Islam Nusantara yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya seputar Wali Songo dan sejarah Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan tambahan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.